Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam keadaan gembira. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan memberikan pembelajaran tematik 1 tentang ilmu pengetahuan sosial. Bisa kita lihat di kanan slide kita ada bendera merah putih yang bergerak. Ini mengindikasikan bahwa kita akan mempelajari ilmu pengetahuan sosial seputar Indonesia. Untuk lebih yakin, mari kita melihat lagi. Mari kita lihat lagi di slide kiri kita ada gambar para pejuang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berorasi atau unjuk rasa, yang menandakan bahwa rakyat Indonesia merupakan bangsa pejuang. Nah, presentasi ini ditunjukkan untuk kelas 4, tematik 1 indahnya kebersamaan tentang pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti di slide kedua. Baik, dalam slide kali ini kita diperlihatkan dengan banyaknya kartun-kartun yang memakai pakaian adat dari daerah-daerah di Indonesia. Ini menandakan bahwa daerah kita memiliki kebudayaan yang kaya loh. Ada yang memakai pakaian adat dari suku Jawa, pakaian adat dari suku Kalimantan, ada yang memakai pakaian adat dari suku Nusa Tenggara Barat, dan macam-macam. Ini menggambarkan bahwa kita memiliki sebuah kekayaan intelektual, kekayaan kebudayaan, dan kekayaan lainnya. Sehingga tugas kita untuk menjaga kelestarian dari budaya tersebut agar tidak hilang dimakan waktu. Nah, kita lihat ini dinamakan keberagaman Indonesia. Baik, sekarang kita dihadapkan dengan pertanyaan besar di atas. Tahukah kamu berapa banyak suku yang ada di Indonesia? Siswa-siswi, apakah ada yang mengetahui? Kalau belum, mari kita cari tahu bersama-sama. Awas, persiapan. Kita mulai menduga-duga, ada berapa sih suku bangsa yang ada di Indonesia? Inilah jawabannya. Ada sekitar 1.340 suku bangsa yang ada di Indonesia. Banyak sekali, bukan? Iya, suku bangsa di Indonesia tidak hanya 500 ataupun 700, tidak. Ada 1.340 suku bangsa yang ada di Indonesia. Kamu bisa bayangkan betapa banyaknya orang-orang yang memiliki ciri khas masing-masing. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita jaga dan kita rawat persatuan dan kesatuan. Baik, untuk pertemuan kali ini apakah kita akan membahas 1.340 suku bangsa ya Ustaz? Oh, Ustaz berkata tidak. Kita akan membahas hanya 2 suku bangsa yang ada di Indonesia. Mari kita bahas 2 suku yang ada. Baik, siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah kelas 4, sekarang kita akan membahas salah satu suku yang menjadi pembahasan kali ini. Suku yang pertama memiliki ciri khas rumah adat seperti ini. Mungkin ada yang sudah bisa menebak ini rumah adat dari suku mana? Benar, dari suku Minang. Nama bangunan ini apa sih Ustaz? Namanya adalah rumah gadang. Rumah gadang. Kalau kalian tahu jam gadang atau rumah gadang artinya rumah besar yang biasa ditemukan di daerah Minang ataupun daerah suku Minang. Suku Minang sendiri terdapat di daerah Provinsi Sumatera Barat di Pulau Sumatera. Selanjutnya, mereka menggunakan bahasa Minang sebagai bahasa komunikasi antara individu ataupun orang per orang dari suku Minang. Ada sebuah kisah yang melegenda loh, siswa dan siswi sekalian, dari
daerah Minang. Ada yang tahu? Jika siswa dan siswi pernah mendengar kisah tentang Malin Kundang, maka Malin Kundang merupakan daerah ataupun cerita yang berasal dari daerah suku Minang, yang bercerita tentang seorang anak yang telah sukses sehingga dia mencampakkan ibunya, lalu ibunya tidak ridho dan dia berubah menjadi batu karena ibunya berdoa kepada Allah untuk diberikan balasan yang setimpal akibat kedurhakaannya terhadap ibu. Kita berdoa semoga untuk siswa dan siswi ketika nanti sudah menjadi orang yang sukses di kemudian hari, agar senantiasa mengingat kebaikan jasa-jasa orang tua ataupun orang-orang yang telah membuat kita dalam keadaan sukses seperti ini. Selanjutnya, ada musik khas yang berasal dari suku Minang, yaitu alat musik talempong dan saluang. Alat musik talempong sendiri seperti gamelan, yakni alat musik yang terbuat dari logam yang dengan cara dimainkannya dengan dipukul. Dan saluang dalam bahasa Indonesia sama saja dengan suling, yakni alat musik yang berasal dari bambu yang cara dimainkannya dengan ditiup. Selanjutnya ada ciri khas dari tarian yang berasal dari suku Minang, namanya tari piring. Tari ini biasa digunakan untuk menyambut para tamu ataupun wisatawan yang datang dari mancanegara. Tari piring ini mudah dikenali karena yang menari ataupun yang menyajikan tarian tersebut memakai aksesoris sebagai aksesoris piring sebagai busana tari mereka. Selanjutnya, dan tak kalah penting, ada kuliner khas dari suku Minang, yakni rendang dan dendeng balado. Mungkin dari siswa-siswi sekalian pernah ada yang memakan rendang ataupun dendeng balado. Nah, siswa dan siswi sekalian perlu ketahui, rendang dan dendeng balado merupakan makanan khas dari suku Minang. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang dendeng. Sudah terlihat ciri-ciri di samping kiri kita ada bangunan berbentuk gapura. Ini namanya apa ya? Oh, ini namanya bangunan khas dari suku Bali. Namanya apa ya kira-kira Ustaz? Namanya Gapura Candi Bentar. Perlu diketahui siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah, Gapura Candi Bentar ini merupakan gapura yang berada di rumah-rumah orang kaya ataupun rumah-rumah orang yang memiliki kedudukan di suku Bali. Sehingga gapura ini tidak sembarangan orang yang punya bangunan seperti ini di depan rumahnya. Selanjutnya, suku Bali terdapat di Pulau Bali. Dan selanjutnya, suku Bali sendiri ini memiliki bahasa untuk berkomunikasi dengan bahasa Bali untuk sesama suku Bali. Nah, suku Bali ini juga memiliki alat musik khas, yakni cengceng dan rindik. Cengceng dan rindik ini, kalau cengceng merupakan alat musik seperti gamelan yang berasal dari logam dan dengan cara dimainkan dengan dipukul sehingga mengeluarkan bunyi-bunyi ataupun suara-suara yang indah. Adapun rindik ini alat musik yang dipukul juga, akan tetapi menggunakan bambu sebagai sumber suara. Selanjutnya ada suku Bali memiliki tarian khusus ataupun tarian yang berasal dari kebudayaannya, yakni tari pendet, kecak, pecak, dan legong. Tari pendet ini merupakan tari yang diperankan oleh wanita yang memiliki gerakan-gerakan khusus. Biasanya sih patah-patah ya. Untuk kecak sendiri merupakan tarian, kalau siswa ataupun siswi mencari di Google ataupun YouTube, tari kecak ini merupakan tari yang dimainkan oleh satu orang dikelilingi oleh beberapa ratusan orang mungkin atau puluhan orang yang menari dengan ciri khasnya masing-masing. Selanjutnya dari suku Bali ini ada makanan ataupun kuliner yang menjadi ikon ataupun ciri dari suku Bali, yakni ayam ataupun bebek betutu.
kalau siswa ataupun siswi hendak berpergian ke sana, jangan lupa untuk mencicipi masakan khas dari suku Bali, yakni ayam ataupun bebek betutu. Next. Baik, setelah kita mempelajari dua suku bangsa yang ada di Indonesia, ini dapat menggambarkan bahwa banyaknya suku bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang harus kita jaga sebagai bangsa Indonesia agar kekayaan budaya tersebut tidak punah. Kita harus merawat toleransi, kita harus merawat kebersamaan kita sebagai anak bangsa. Dan jangan lupa untuk kepentingan kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Ustaz memiliki satu kata-kata bijak dari seorang pahlawan yang bernama Muhammad Hatta, yang akrab disapa Bung Hatta. Beliau berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Maka dapat diambil kesimpulan, kejujuran merupakan nilai yang penting bagi seorang manusia. Manusia yang jujur itu dapat meraih kesuksesan lebih cepat, ataupun menjadi orang-orang yang senang disenangi oleh orang lain, karena kejujuran itu merupakan hal yang mahal. Next. Alhamdulillah, kita telah berada di ujung presentasi. Ustaz nyatakan cukup untuk pembelajaran tentang ilmu pengetahuan sosial kali ini, dan juga Ustaz yakin materi kali ini akan sangat bermanfaat untuk siswa dan siswi untuk belajar memahami bagaimana keberagaman budaya di Indonesia, sehingga nanti akan timbul rasa sayang, rasa cinta untuk membela tanah air dan membuat perubahan-perubahan yang baik untuk Indonesia. Sekian dari Ustaz. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa.